Secara umum, nabi yang wajib diketahui dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 25 nabi. Namun, selain 25 nabi tersebut, ternyata ada banyak sekali nabi yang jarang orang ketahui. Berikut ini beberapa nabi yang jarang orang ketahui. Mungkin sebagian orang tidak asing dengan nama Samson. Di dalam Islam, Samson merupakan seorang nabi. Samson memiliki nama asli Syam'un al-Ghazi. Ditulis dalam riwayat, Nabi Syam'un telah ada sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Nabi Syam'un sendiri adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Kisah Nabi Syam'un sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun, kisahnya diceritakan dalam kitab Qisasul Al-Anbiya. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, ada seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syam'un." Sosok Nabi Syam'un digambarkan sebagai orang yang punya kekuatan tak terkalahkan. Beliau mendapat mukjizat, mampu melunakkan besi dan merobohkan istana. Hidup Nabi Syam'un tidak pernah jauh dari pedang kesayangannya yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Pedang tersebut bukanlah pedang biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedang tersebut bisa mengeluarkan air bahkan daging yang dapat dimakan. Beliau menggunakan kekuatannya untuk berperang melawan musuh Allah. Ia terkenal sebagai penentang Raja Israel, penguasa kaum kafir pada masanya. Hingga suatu ketika, Raja Israel melakukan sayembara penangkapan Nabi Syam'un untuk menaklukkannya. Orang yang berhasil menangkapnya akan diberi hadiah emas dan permata yang berlimpah. Mendengar hal tersebut, istri Nabi Syam'un yang tergiur dengan hadiah sayembara itu memutuskan membantu Raja Israel. Dengan penuh kesabaran dan karena cintanya yang luar biasa terhadap sang istri, Nabi Syam'un pun memberitahu kelemahannya kepada istrinya. "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Setelah mengetahui hal tersebut, saat Nabi Syam'un tertidur, sang istri pun nekat mengikatnya dengan rambut suaminya itu yang panjangnya mencapai tanah. Namun saat hendak dibawa ke hadapan raja, Nabi Syam'un mampu memutus tali itu dengan kekuatannya. Setelah beberapa kali percobaan selalu gagal, Nabi Syam'un akhirnya kehilangan kekuatan. Mendengar kabar itu, kaum kafir berbondong-bondong mendatangi rumah beliau dan menyiksanya hingga tak berdaya. Dalam keadaan masih terikat dengan rambutnya, Nabi Syam'un kemudian dibawa ke hadapan raja. Kemudian beliau kembali disiksa di hadapan masyarakat luas, matanya dibuat buta, dan beberapa bagian tubuhnya dipotong. Nabi Syam'un yang sudah tak bertenaga pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia bertobat dan memohon pertolongan. Tak lama kemudian, Allah mengabulkan doa Nabi Syam'un. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, istana raja seketika hancur lebur. Seluruh orang di tempat itu pun ikut hancur, tak terkecuali istri Nabi Syam'un yang telah berkhianat. Setelah itu, Nabi Syam'un bersumpah akan menebus segala dosa-dosanya dengan menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah untuk mengikuti jejak Nabi Syam'un yang beribadah selama 1000 bulan. Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak hingga malaikat Jibril datang menurunkan wahyu kepada beliau. Jibril mengabarkan ada satu malam pada bulan Ramadan yang keberkahannya sama dengan 1000 bulan. Malam yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka pahala amalannya menyamai 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Mungkin sebagian orang merasa asing dengan nama Nabi Syits, karena beliau tidak termasuk di dalam daftar 25 nama Nabi yang wajib diketahui. Nabi Syits adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syits merupakan putra dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa.
Setelah wafatnya Nabi Adam, Nabi Syits melanjutkan misi kenabiannya dengan mengajarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Selain itu, beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak, seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Menurut buku Qasas al-Anbiya, terjemahan Saifullah MS, Ibnu Katsir menuturkan bahwa arti dari nama Syits ialah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tersebut diberikan oleh Adam dan Hawa setelah lahirnya Syits, usai terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal, namun Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Di tahun ke-400, lahirlah Syits. Allah memberikan tugas kepada Syits untuk melanjutkan kenabian. Nabi Adam mengingatkan Syits untuk menjaga kerahasiaan tugas tersebut agar Qabil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu tugas Syits adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Nabi Syits mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syits bertugas, dahulu manusia masih bisa melihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah angka manusia keturunannya yang bertambah. Kemudian, Nabi Adam alaihi salam berdoa, semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya yakni Syits menjadi orang yang menutup pandangan manusia untuk tidak bisa melihat jin. Nabi Syits diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil. Secara diam-diam, Syits diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Syits kemudian bergerak dan berdakwah di berbagai pulau. Selain menetapkan batas alam jin dan manusia, dalam buku kumpulan tanya-jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Syits juga merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani melalui kitab Hujjatullah menyebutkan sebelumnya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Nabi Adam kemudian menerimanya dengan senang hati. Kemudian, nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Tak lama setelahnya, lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syits. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Syits. Nur tersebut terlihat pada wajah Syits. Karenanya, Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Syits. Nabi Syits tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syits. Mengacu pada buku yang sama, yaitu Akhlak Para Nabi, wafatnya Nabi Syits terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai gantinya, ia menetapkan sang putra yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Syits meninggal di usia 912 tahun dan dikuburkan tepat di samping makam kedua orang tuanya, yakni di Gua Gunung Abu Kubais. Informasi terperinci mengenai kisah kehidupan Nabi Syits sangat terbatas dan tidak banyak diketahui. Kisah-kisah yang lebih rinci dan legendaris tentang Nabi Syits dapat ditemukan dalam literatur-literatur Islam non-kanonik seperti Taurat, Tafsir, dan Hadis yang mengandung berbagai cerita dan legenda yang berkaitan dengan kehidupannya.
Penting untuk diingat bahwa sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Syeds dihormati dalam tradisi Islam, tetapi detail mengenai kehidupannya yang spesifik dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hidupnya mungkin tidak diketahui secara pasti. Oleh karena itu, ketepatan dan akurasi kisah-kisah tersebut dapat bervariasi antara sumber-sumber yang berbeda. Sebagian orang mungkin akan asing dengan nama Nabi Khidir, lantaran tidak termasuk 25 nabi yang wajib diketahui. Kisah Nabi Khidir diceritakan dalam Al-Quran ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihi salam. Pertemuan mereka juga tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman Ash-Shafuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Dzulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa Nabi Khidir meminum Ainul Hayat atau mata air keabadian yang membuat peminumnya dapat hidup abadi di bawah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang membuatnya berumur panjang. Alasan Nabi Khidir alaihi salam diberikan umur panjang hingga hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia diberikan tugas secara khusus untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Khidir diberikan julukan gurunya para wali-wali. Keberadaan Nabi Khidir alaihi salam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam.